Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita renungkan, di dalam diri kita ada satu organ yang sangat menentukan, yaitu hati, atau qalbu. Rasulullah SAW bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baiklah seluruh jasad, jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Itulah hati. Hati adalah medan pertempuran abadi antara kebaikan dan keburukan. Setiap hari, hati kita menerima bisikan-bisikan yang mempengaruhi pilihan hidup. Hati ibarat raja, anggota tubuh adalah prajuritnya. Jika hati lurus, seluruh amal pun lurus. Bisikan-bisikan ini, dalam tasawuf disebut al-khawatir, adalah ujian yang harus kita kenali dan kelola. Tanpa hati yang bersih, ibadah terasa hampa, amal mudah tercampur ria. Perjuangan menjaga hati berlangsung seumur hidup, dari balik hingga ajal. Ada bisikan yang mengajak kebaikan, ada pula yang menjerumuskan. Siapa yang mampu memilih bisikan kebaikan, dialah yang beruntung. Inilah inti jihad terbesar mengendalikan hati. Semoga kita termasuk orang yang meniti jalan menuju keridhaan Allah SWT. Mari kita pelajari lebih dalam tentang bisikan hati. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi bisikan hati menjadi 4 sumber utama. Pertama, ilham dari Allah SWT. Bisikan kebaikan yang menenangkan dan memperkuat iman. Kedua, bisikan malaikat yang selalu mengajak pada amal saleh dan mengingatkan janji Allah. Ketiga, bisikan hawa nafsu yang mendorong pada syahwat dan kesenangan duniawi. Nafsu ini musuh dalam diri, licik dan penuh dalih. Keempat, bisikan syaitan atau was-was yang menyesatkan, menimbulkan keraguan dan mendorong pada dosa. Syaitan tak pernah lelah menjerumuskan manusia, dari dosa besar hingga hal sia-sia. Tugas kita mengenali dan membedakan setiap bisikan. Dengan ilmu kita bisa memilih jalan yang benar. Waspadalah terhadap bisikan yang menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Penting untuk membedakan bisikan nafsu dan syaitan. Bisikan nafsu biasanya fokus pada satu keinginan spesifik, gigih hingga tercapai. Contohnya, keinginan pada makanan haram, bisikannya terus-menerus sampai terpenuhi. Setelah itu, baru beralih ke keinginan lain. Sementara syaitan, fleksibel dan oportunistik. Jika gagal menggoda pada satu dosa, ia segera beralih ke dosa lain. Syaitan menyerang dari segala arah, tujuannya agar kita jatuh dalam dosa apapun bentuknya. Nafsu gigih pada satu titik, syaitan mencari celah di mana saja. Memahami perbedaan ini membantu kita melawan keduanya dengan tepat. Inilah strategi utama dalam menjaga hati. Bagaimana membersihkan hati dari bisikan buruk? Pertama, murakabah, merasa selalu diawasi Allah. Ini benteng utama dari maksiat. Kedua, muhasabah, introspeksi harian, menghitung amal dan dosa. Jaga makanan dan minuman, pastikan halal dan thayyib agar hati tetap lembut. Perbanyak zikir karena hati yang berzikir sulit ditembus bisikan negatif. Jangan berjuang sendirian, cari guru atau pembimbing ruhani. Tafakur, renungkan kebesaran Allah dan kefanaan dunia. Amalkan langkah-langkah ini secara istiqamah. Perjuangan hati adalah jihad seumur hidup. Semoga Allah membimbing kita menjaga hati. Amin ya rabbal alamin.